Bosan baru buat tempe itu apa Pak? Kira-kira Pak? Nih begini, waktu dulu katanya tempe itu tidak bisa mencuci dengan air yang sangat asin katanya. Jadi saya nggak berani kan, Iya. karena air tempat saya pencuciannya asin Iya. sebisanya. Tapi saya memberanikan diri, pengen membuktikan apakah benar. Eksperimen. Ya Gitu. seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami dua saudara dalam acara Humor Kami. Humor Kami kali ini kita akan membahas suatu perbisnisan kecil tapi besar juga. Apa ya gambarannya ya? Hitungannya bisnis yang lumayan lah. Kita akan membahas suatu bisnis, yaitu bisnis tempe. Bagaimana cara mengolah tempe? Kadang kita menyepelekan tempe itu, nggak tahu prosesnya. Mari kita tanya-tanya, dan kita akan mendatangkan tamu. Ini dia pembisnis tempe. Widih, bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi Aduh, pembisnis tempe sama aja sama Pak RT. Gimana kabar Pak? Aduh, alhamdulillah. Jadi kita mengenai tempe ini Pak, makanan yang dari dulu tahun-tahunan tapi masih favorit di tahun zaman sekarang ini. Gimana itu Pak? Tempe itu yang Bagaimana kira-kira? asal mula tempe itu gimana? Bapak itu terjun ke dunia tempe itu. Mantan saya. Oh, mantan lagi. Kebanyakan mantan. Jadi kebanyakan mantan menghasilkan suatu wawasan yang lebih. Kira-kira Bapak agak kesana sedikit biar pada kelihatan sedikit. Iya, iya. Gimana coba mengenai tempe? Begini. Kali ini kopi belum ada nih dibikin. Aduh. Alpa dulu nih. Tempe itu apa ya? Ya, masalahnya tempe, moncong, produk-produk yang dibuat dari kacang kedelai. Bahannya kedelai. Ya, bahannya hanya kacang kedelai. Namun prosesnya itu ya katakanlah gampang tapi agak susah. Gimana itu bisanya gampang tapi agak susah itu? Ya orang hanya tempe, hanya kacang kedelai diolah saja, menunggu bagaimana caranya kacang kedelai tersebut berjamur atau menghasilkan jamur sehingga kacang-kacang tersebut bisa merekat jadi tempe. Jadi nunggu busuk apa gimana itu? Jadi prosesnya begini, beberapa langkah yang harus kalian ketahui bagi pemula atau bagi yang sudah lama berbisnis tentang masalah tempe. Yang pertama, Bapak bisa dipraktekkan nanti suatu saat. Iya. Ini hanya sekedar podcast berbicara tentang caranya. Namun alangkah baiknya ketika praktek tinggal berbicara atau tanya-tanya di komentar kami aja nanti tentang bagaimana cara yang sesuainya atau ketika dipraktekkan. Jadi begini, pertama kita beli kacang kedelai. Iya. Waktu dulu kacang kedelai itu berapa? Sekitar 75-8 Per kilo. kilo. Ada yang US Amerika, ada yang kacang kedelai super apa itu. Jadi ada kelas-kelasnya juga dari kedelai itu ya. Ada yang putih, ada yang biasa. Pertama beli saja lah 1 kilo.
1 kilo Iya, kedelai. 1 kilo kedelai. Belilah 1 kilo kedelai. Setelah kedelai itu dibeli, ya kan? Ada 2 versi. Ada yang langsung direbus, Iya. ada yang sebelum direbus kita direndam dulu. Jadi ada 2 versi. Iya. Tahap awal bikin kedelai tempe itu. Iya. Gimana yang pertama? Kalau pengen langsung di rebus, itu lama rebus. Makan waktu berarti. Iya, lama dalam artian karena untuk mengembangkan tempe itu perlu rebusan yang sangat lama. Tapi jika kacang kedelai tersebut direndam ke dalam air dulu, mengembang. Iya. Nah, terus didodol atau direbus. Itu nanti cepet karena sudah ada air yang masuk dan sudah membesar. Udah mengisi pori-porinya. Iya. Jadi jika si masnya mau bikin usaha tempe, seperti itu langkah pertama. Ingat. Dan yang kedua, processing matangnya aja harus tahu ini. Iya. Kodenya jika kacang kedelai tersebut ditekan, maka kulit arinya atau kulitnya itu akan meletus. Jadi kedelai ada kulitnya gitu. Iya. Jadi ketika nganclong. Itu kan kedelai kan udah dibuka ya Iya. dari kulitnya. Di dalamnya juga masih Ada kulit. lagi. Jadi ada kulit ari namanya kalau nggak salah. Iya. Tekan tes kanclong. Nah, Pas sendiri, berarti. ketika udah ditekan tes kanclong berarti udah matang. Setelah sudah matang kacang kedelai, dimakan sudah enak, barulah direndam ke Air lagi. air dingin biasa. apa? Air biasa. Direndam aja ke air biasa. Paling sedikit atau paling lama, katarulah yang biasa saya lakukan aja. Direndam minimal 3 hari. 3 hari itu. Iya. 3 hari direndamnya tuh di dalam air biasanya. Sampai si kedelai ini membusuk, dalam artian membusuk tuh kecut asam. Asam. Sampai asam airnya tuh. Nanti ada perbedaan, ada air yang diangkatnya enggak lengket ya. Berlendir. Iya, enggak berlendir, ada yang berlendir. Nah, ini yang berlendir ini udah siap untuk dibuat. Oh, berarti kayak semacam udah fermentasi gitu Iya. ya, Pak? Udah. Kalau sudah kecut atau udah asam, itu cikal bakal yang akan menumbuhkan jamur. Iya. Jadi ada asam-asamnya itu yang membuat si kedelai ini menjamur nantinya. Nah, ketika sudah 3 hari, ini hari pertama saja nih hasilnya sih. 3 hari, ambillah satu sampel rendaman air itu buat besok supaya tidak menunggu 3 hari. Oh, biar cepat busuk Iya. lagi gitu caranya. Diambil airnya Biar itu. cepet, ya. Iya. Kalau Ambil. ngambil dari awal berarti nunggu 3 hari lagi Iya, ya. kalau habis dicuci dibuang semua 3 hari lagi. Ambil sampel untuk besok. Iya. Jadi ketika mau direndam, sampel air itu dimasukkan lagi tes, maka 1 hari dia akan cepat membusuk atau cepat Berjamur. Iya, bukan berjamur apa ya? Asem, cepat asem itunya. Setelah selesai perendaman, ini nih tempe nih udah matang ini. Iya. Kedelai nih. Karena berarti Iya, karena udah dikukus tadi, Iya, direbus. Nah, setelah itu baru kita dicuci atau digiling itu bisa. Iya. Bagaimana caranya agar si kedelai yang satu itu terpisah jadi 2 kedelainya. Nanti dipisahkan kulitnya, dicuci terus. Iya. Setelah selesai dicuci dan 1 kali rendaman, ini terakhir nih, fermentasi cucian terakhir, barulah dikasih ragi. Ragi apa itu namanya? Ragi tempe, namanya ragi replika. Bukan promosi sih, ragi tempe aja, cari ragi tempe. Ya, taruh aja lah setengah sendok atau 1 sendok. Kira-kira sekitar berapaan itu harga? Murah, paling 12.000 berapa. Murah lah, itu banyak. 1 sendok aja disprut, taruhkan ke dalam air. Jangan terpisah nih.
Jangan Taruh- ditaburin. Iya, jadi taruhkan ke dalam air yang rendaman terakhir nih. Apa cucian terakhir? Baru diaduk. Diaduk, sekiranya sudah benar-benar merata, barulah taruh ke dalam saringan. Masukin nunggu lagi itu. Enggak usah. Udah merata, langsung ke saringan. Jos, air dengan mengalirnya sampai air itu benar-benar kering. Ditunggu lagi nih habis itunya. Nah, kering nih. Setelah kering selesai, barulah pengemasan. Jadi langsung dikemas si tempe ini, si kedelai ini dikemas. Dalam posisi itu masih lembek berarti ya. Lembek Dikemas. bagaimana? Maksudnya kan tempe kan keras. Iya, kalau tempe yang keras itu namanya sudah jadi tempe. Sudah jadi Ini tempe. masih proses. Jadi setelah itu baru diproses bentuk kotak ke, bunder ke, lonjong ke, Macam-macam terserah lah. sekarang tempe. Nah, iya. Terus disimpan di tempat yang sangat panas, dalam artian yang sangat panas, yang kira-kira suhunya berapa ya? Jangan sampai 40 Celcius tapi derajat, berapa derajat ya? Derajat Celcius, jangan sampai terlalu panas. Nanti tempe itu tidak jadi jika terlalu panas. Oleh karena itu nyimpen ya paling suhu 35. Berarti di dalam posisi yang lembab. Iya. Ya intinya yang gerah kira-kira kayak gitu. Jika cuacanya panas aman. Jika cuacanya dingin harus dipanas-panasin Bisa ruangan. berarti. Iya. Nah, justru itu. Nanti kodenya biasanya kalau menghasilkan keringat yang besar itu biasanya gagal. Oh, Keringat seperti itu yang harus. besar, iya. Itu nih. Harus kita lihat entah itu dari proses pencucian tidak bagus, entah itu dari ini ruangan terlalu panas atau kurang terlalu dingin. Itu mempengaruhi. Iya, pengaruh banget. Jadi ketika hasilnya keringatnya besar-besar, yang paling bagus keringatnya seperti keringat buntu yang kecil-kecil semua. Itu bagus tempe nantinya hasilnya. Nah, setelah selesai daripada pengemasan itu paling tidak nih 24 jam, sekitar 24 jam dengan suhu 35 atau 36. Intinya jangan sampai 40 lah suhunya. Iya. 24 jam misalnya Mas ini buat pengemasan dari jam 1 ya, jam 1 siang, jadi sekitar jam 1 siang lagi. Ini jam 1 siang lagi ini kadang masih belum bisa dipotong. Belum bisa dipotong, masih Iya, lembek berarti. masih agak sedikit, lumayan buat sore kalau Berarti juara jangka waktu antara buat pengerasan itu membangkang waktu berapa jam itu? ya sekitar taruhlah 24 jam lewat berapa jam misalnya 24 jam berarti 30 jam tak berapa, intinya 24 jam itu sudah mulai tempe sudah jadi. Akan tetapi jika untuk yang sudah dipasarkan yang diiris kayak gitu ya itu agak sedikit, taruhlah jam 1 jam 12 malamnya. Berarti awal tahap pembikinan tempe bisa memakan waktu sampai 5 hari ya? Ya bisa jadi. Nah, kalau nih ini udah ya, berarti tempe sudah jadi, sudah dipotong, ada waktunya nunggu kira-kira ada, oh ini udah mengeras nih, tinggal nunggu beberapa jam lagi kira-kira keras banget untuk dipotong misalnya, atau dijual. Untuk hari selanjutnya karena ini sudah produksi, maka cuma cukup 1 hari. Oh jadi pertamanya aja yang lama ya? 1 hari dalam artian ketika itu jam 1 selesai kita merebus lagi kan, rebus matang lagi, dikasih tadi sampel rendaman air, dimasukkan lagi, setelah dimasukkan lagi di situ besoknya sudah mencetak lagi, yang kemarinnya sudah jadi, terus lanjut lagi muter. Tapi setelah tapi jika 1 hari saja libur maka tunggu 3 hari lagi kalau tidak ada sampel dan yaitu perebusan apa, memang seperti itu. Berarti harus berjalan terus ya, konsisten terus menerus intinya bisnis yang namanya tempe. Bagi saya pengalaman saya waktu saya membuat tempe tersebut. Adapun untung masalah untung ya coba aja lihat, misalnya taruhlah si tempe itu 1 kilo jadi 4 baris. Iya, enggak. Jadi dua sekitar 2 lengan lah segini. Berarti berapa sih ya? 1 meter, 1 meter.
1 kilo tuh bisa iya, jadi berapa meter? jadi setengah kilo atau jadi berapa ya? 4, 5. Jadi setengah meter, sekitar setengah meter lah gitu. Dibagi 2, taruhlah gimana ya? Aduh. Segini nih. Susah banget sih ada. Taruhlah segini. Iya. Segini, tapi lebar segini. Ada 2, 1 kilo tuh. Jadi 2, dari ketiga ini ada 2 dipotong, terus jadi 4 kan? Iya. Nah, kalau satu tempenya harganya 5.000. 5.000 ke 4.000 ke, Iya. ya kan? 2 itu sudah dapat, 2 itu sudah kembali modal karena 1 kilonya, 4.000. iya, karena 1 kilonya tadi sekitar 8.000 atau 9.000, Iya. otomatis untungnya di 2 kali lipatnya ya. Itu setengah, Iya. setengahnya atau sepenuhnya. Kadang satu dari 1 kilo itu kadang 1,5 dapatnya, sekitar segituan, belum lagi gas dan lain sebagainya biar Berarti menguntungkan juga ya. iya. Jadi setengah kita modal, setengah kita untung, bisa jadi Iya, ya gitu ya. seperti itu. Jadi memang benar-benar harus teliti di dalam tempe. Jangan tadi intinya, jangan pernah berhenti. Jika berhenti ya bisa jadi mau awalin lagi. Iya. Jadi Anda itu semasa waktu membuat tempe itu marketingnya sendiri. Berhenti sendiri. Gimana itu Pak? Ada kisah-kisah yang agak menggelitik ya kayak itu? Waktu dulu saya kan ngikutin sama seseorang, karena saya selalu memperhatikan bagaimana caranya membuat tempe, Iya. dan saya dekat sekali dengan pembuat tempe tersebut. Iya. Namun saya nggak mau dekat sama bosnya, nanti ketahuan. Iya. Ada Mempelajarinya tuh. iya. Nah, kata ya udah jadi saya dalam artian ya udah jadi saya ngikutin, diajak teman saya diajari begini dan lain sebagainya terus. Nah, setelah itu kan saya baru mencoba-coba membikin ya paling 2 kilo. Iya. Sekalian bosnya ke situ, sekalian saya naruh ke warung yang lain, misalnya 2, 3. Setelah saya keluar dari perusahaan si bos, saya sudah memiliki Iya. pelanggan tersendiri. Nah, dari itu saya sampai mengajak atau memberikan membuka lowongan pekerjaan dalam artian untuk Orang-orang. mengisi Iya. yang paling cuma 3 warung ke. Iya. Lumayan lah, yang 3 warung daripada nyantai dikasihlah 150, misalnya cuma setengah jam nganterin aja. Gaji orang tapi masih untung juga berarti. Ya? Masih itu juga masih menggaji orang, saya masih untung, cuman modal segitu saja juga. Iya. Terus saya dapat gaji lagi dari pekerjaan itu karena saya belum dipecat waktu itu. Belum ketahuan. Tiba-tiba bosnya ngelinting dengan berbagai macam cara, akhirnya saya Tahu. alasan dengan kamu berhenti aja dulu deh. Ya udah, saya berhenti Pak, dengan alasan entah ya bagaimana. Ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah berhenti itu saya masih bisa berkarya dalam membuat tempe tersebut. Kendala berhenti karena ada sesuatu yang perlu dibuat lagi atau bagaimana. Itu sekilas tentang pembelajaran tutorial tutorial cara membuat tempe dan masalah-masalahnya seperti itu kira-kira. Bagaimana Pak kira-kira? Ada Iya pertanyaan? menarik. Sekarang tempe ini kan udah modern, dibikin stik, burger tempe, barbecue tempe, wah macam-macam lah. Enggak bakalan ini hitungannya apa ya? Enggak bakal dimakan oleh zaman tempe ini. Ya, saya juga pernah ngomong sama teman-teman bahwa tempe itu dari kelas rendah, menengah, dan high class, kelas tinggi itu hampir semua itu makan tempe. Kita orang yang tidak punya makan tempe, yang punyanya pengen makan orek tempe, yang berkelasnya pengen makan tempe. Taruhlah yang berkelas, aduh lapar banget nih, pengen ke Lamongan sekalian tempenya 2, makan tempe tetap. Semuanya itu di tempe itu hampir semua lapisan orang itu makannya. Terobosan baru buat tempe itu apa Pak? Kira-kira Pak? Nih begini, waktu dulu katanya tempe itu tidak bisa mencuci dengan air yang sangat asin katanya. Jadi saya nggak berani kan, Iya. karena air tempat saya pencuciannya asin misalnya. Tapi saya memberanikan diri, pengen membuktikan apakah benar. Eksperimen. Ya seperti itu. Dan ternyata tetap jadi, malah bagus dalam Lebih arti. bagus itu Iya, namanya. maksudnya kalau yang
yang tawar memang bagus banget, tapi jadi bagus. Iya. Menurut saya ini kuncinya di cara mencucinya saja, setelah itu dikeringkan saja. Menurut saya seperti itu. Jadi dari segi air yang penting ada bersih hitungannya ya. Dari segi air seperti itu. Kalau dari tempat itu Pak, pemilihan tempat itu hitungannya kan tempe kan saya simak dikit-dikit air, berarti itu tempatnya harus di pinggir sungai apa gimana itu? Karena Biar- limbah daripada tempe itu luar biasa baunya. Jadi Ada lingkungan juga. lingkungannya, membusuknya, apanya, air lendirnya luar biasa, mengalir ke lingkungan misalnya penduduk apa sih namanya, permukiman. Jika tidak disediakan dengan paralon yang cukup ketat, dalam artian cukup ketat itu aman lingkungan. Jika tidak seperti itu, maka baunya itu menyebar. Makanya dekat dengan kali, dalam artian itu dekat untuk mengalirkan bau itu ke kali, namun dengan posisi bahwa air yang keluar dari situ yang aman, tidak apa gitu Merusak maksudnya. lingkungan ya. Iya, dalam artian aman. Memang bener-bener jangan sampai membuat tempe itu ini berskala besar, kali 1-2 mah nggak masalah. Nggak jadi masalah, Berskala iya. besar itu jangan sampai jauh daripada aliran air yang sangat mengalir atau sangat besar. Di perumahan nggak bisa, susah. Jadi tempe barang kecil tapi prosesnya lama ya. Luar biasa. Hasil- Yang kita makan kadang dicerca itu waduh, luar biasa itu. Karena tempe kan hitungannya kan kepandangnya kan menengah ke bawah ini ya kan. Kalau ternyata ya tempe lagi, tempe makan lagi. tempe, Tapi di situ juga hitungannya sekarang udah menjamu semua sama rata hitungannya. Betul sekali. Luar biasa tempe ini. Mungkin itu aja ya. Mungkin ada yang tambahin Pak dari para penonton DS. Untuk yang pengen memulai usaha tempe ya, modal tidak banyak. Untuk latihan 1 kilo aja beli ragi paprika atau ragi tempe, buat dulu sedikit, di percobaan dulu. Dan satu lagi nih, untuk masalah kadang jika cuacanya dingin, maka ruangan harus dibuat panas. Kayak semacam kasih lampu gitu. Iya, dikasih lampu apa. Jika cuaca ya itu juga harus dikasih lampu pembuatan tuh. Lupa saya. Iya, di ruangannya tuh. Yang kedua, jika cuacanya panas harus cepat dikeluarkan di dalam ruangan, disiram air kena apa. udara. Iya, jika terlalu panas maka tempe akan berair. Jadinya tuh enggak ngangkat itunya. Enggak Contoh aja, berjemur berarti ya. ada apa namanya? Ada jamur dikasih air. Enggak susah kan? Iya. Jamur. Jadi si bakterinya itu susah berkembang. Semangat terus untuk pemula atau siapapun yang sudah menjalankan bisnis tempe. Sebenarnya bisnis tempe itu asik, bener asik banget. Nah, bagi orang yang sudah berpengalaman, jualannya ya enak, santai, bareng rokok, gitulah pokoknya. Silakan tanya-tanya aja, kalau komen-komen di kolom komentar, saya insya Allah akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab. Mungkin itu aja ya dari kita pembahasan kali ini tentang tutorial atau cara mengelola tempe yang benar. Silakan komen buat para penonton sahabat DS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.